Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri Luciana Indahyanti dan Aini Masruroh. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan fisik dan kognitif pada masa kanak-kanak awal ini meliputi yang pertama ada perubahan fisik, perubahan kognitif, perkembangan bahasa, dan pendidikan di masa kanak-kanak awal. Yang pertama ada perubahan fisik, yang meliputi yaitu pertumbuhan dan perubahan tubuh. Nah, pada pertumbuhan pada masa kanak-kanak awal ini akan terus melambat. Jadi, pertumbuhan pada masa kanak-kanak awal ini berbeda dengan pada waktu masa bayi. Yang waktu pada masa bayi itu, pertumbuhan mereka itu cenderung lebih cepat. Sedangkan pada masa kanak-kanak awal ini, pertumbuhan akan cenderung lebih lambat. Nah, selanjutnya ada perubahan fisik pada masa kanak-kanak awal dapat dilihat dari tinggi badan dan berat badan, serta perubahan pada otak dan sistem saraf. Nah, perubahan fisik berupa tinggi badan dan berat badan ini merupakan perubahan secara nyata, perubahan yang dapat dilihat, sedangkan perubahan pada otak dan sistem saraf itu merupakan perubahan yang tidak dapat dilihat secara nyata. Dan tinggi badan pada masa kanak-kanak awal ini akan bertambah 2,5 inci dan berat 5-7 pon setiap tahunnya. Jadi jika usia bertambah, maka persentase tinggi dan berat tubuh akan menurun setiap tahunnya. Serta tulang dan otot pada anak akan mengalami tingkat pengerasan yang berbeda. Di sini, perbedaan tinggi tubuh itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu asal-usul etnis dan nutrisi. Misalnya nih, ketika seorang anak tinggal di pedesaan, akan yang memiliki status sosial ekonominya itu lebih rendah, maka secara tidak langsung nutrisinya tidak tercukupi dengan baik, dan tinggi tubuh mereka itu lebih rendah. Sedangkan anak yang tinggal di perkotaan, dan status sosial ekonominya itu lebih menengah atau lebih berada, itu akan cenderung nutrisinya itu secara tidak langsung itu terpenuhi dengan baik, dan itu membuat tinggi tubuh mereka itu lebih baik, lebih tinggi daripada anak yang tinggal di pedesaan. Selanjutnya ada perkembangan motorik. Nah, pada perkembangan motorik ini itu meliputi keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Nah, keterampilan motorik kasar ini pada masa ini anak itu lebih yakin dalam melangkahkan kakinya seperti berjalan dan berlari. Nah, ketika anak berusia 3 tahun, anak akan senang melakukan hal-hal atau aktivitas berupa melompat-lompat kecil. Dan saat mereka usia 4 tahun, anak suka memanjat atau senang memanjat rendah. Misalnya saat anak berusaha untuk duduk di atas kursi, mereka akan berusaha bagaimanapun caranya biar mereka itu bisa duduk di atas kursi tersebut. Nah, ketika anak usia 5 tahun, anak akan berlari kencang tanpa belajar untuk merangkak, tanpa mereka belajar untuk takut berdiri. Mereka sudah lebih fasih pada usia 5 tahun. Jadi, pada keterampilan ini setiap usia 3-4 tahun dan usia 5 tahun itu, aktivitas yang mereka lakukan itu merupakan suatu kesenangan sendiri buat mereka. Mereka ingin menunjukkan kepada orang tua, kepada teman-teman, bahwa mereka itu bisa melakukan ini. Jadi itu merupakan kebanggaan atau kesenangan tersendiri buat mereka. Selanjutnya ada perkembangan motorik halus. Nah, pada masa ini, anak akan melakukan keterampilan menggunakan tangan dan kakinya dan melakukan aktivitas secara mandiri. Dan pada usia 3-4 tahun itu, anak-anak masih menunjukkan keraguan dalam melakukan keterampilan. Tapi saat anak menginjak usia 5 tahun, anak akan mengalami kemajuan yang lebih jauh. Karena pada perkembangan ini, anak diajarkan untuk lebih mandiri. Anak dibiasakan untuk
melakukan hal-hal yang masih bisa ia jangkau itu secara mandiri. Misalnya mereka mau menggunakan baju, mau makan, atau mau minum, ngambil minum sendiri, itu merupakan suatu aktivitas yang masih bisa mereka jangkau, dan itu masih bisa dilakukan secara mandiri. Jadi pada saat usia mereka 3-4 tahun itu, anak-anak akan cenderung lebih ragu dalam melakukan aktivitasnya. Misalnya saat mereka mau makan dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya, itu masih belepotan dan mereka masih ragu-ragu. Tapi saat mereka menginjak usia 5 tahun, mereka sudah fasih dalam melakukan hal tersebut. Mereka makan dengan rapi, mereka bisa menggunakan baju sendiri, dan itu suatu kemandirian atau keterampilan yang dibentuk pada perkembangan motorik halus ini. Nah, selanjutnya anak-anak harus mendapatkan jam tidur yang baik, karena pada umumnya anak-anak yang hiperaktif itu lebih sulit untuk diminta tidur oleh orang tuanya, karena mereka lebih fokus ke aktivitas mereka, misalnya mereka bermain, mereka lari-lari, atau aktivitas yang lainnya. Jadi anak yang hiperaktif itu lebih cenderung susah untuk diminta untuk tidur. Nah, selanjutnya ada nutrisi dan olahraga pada masa kanak-kanak awal juga harus seimbang dan dijaga. Apabila ini tidak dijaga, nutrisi dan olahraga pada masa kanak-kanak awal itu juga harus dijaga, seimbang dan dijaga, karena ini berpengaruh dengan perkembangan kerangka tulang mereka, terus bentuk badan, dan bagaimana tubuh mereka itu, imun tubuh mereka kuat untuk tidak cepat terserang penyakit. Dan apabila nutrisi dan olahraga ini tidak diseimbangkan, itu juga bisa berakibat misalnya pada anak akan mengalami kegemukan. Nah, ketika anak mengalami kegemukan atau kelebihan berat badan, itu merupakan masalah serius pada masa kanak-kanak awal ini. Dan jadi orang tua harus berusaha untuk membantu anak-anaknya menyeimbangkan antara nutrisi dan olahraganya, menjaga pola makannya. Nah, selanjutnya ada aktivitas fisik juga penting bagi masa kanak-kanak awal. Nah, aktivitas fisik ini sangat penting bagi mereka, dan itu dilakukan misalnya dengan bermain, belajar, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Ketika nutrisi, olahraga, dan aktivitas fisik ini tidak diseimbangkan, tidak dipenuhi, maka cenderung anak bisa lebih cepat terkena penyakit. Bahkan lebih fatalnya bisa menyebabkan kematian pada anak. Misalnya nih, ketika anak lahir di tengah-tengah keluarga yang orang tuanya itu atau ayahnya itu suka merokok. Nah, di situ orang tua harus tahu bahwa asap rokok itu tidak baik untuk kesehatan anak. Jadi di situ orang tua harus bisa mengalah, atau saat ia ingin merokok dia harus pergi dari lingkungan sekitar anaknya. Sehingga penting bagi orang tua, utamanya seorang ibu itu mengerti mengenai kesehatan lingkungan, kesehatan imun tubuh anak, dan kesehatan lainnya. Jadi di situ peran ibu sangat penting. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada perubahan kognitif. Nah, pada perubahan kognitif ini meliputi tahap pra-operasional menurut Piaget. Nah, tahap ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Nah, anak-anak akan mengutarakan apa yang ia lihat menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai menguasai fungsi simbolis dan berpikir intuitif. Fungsi simbolis terjadi pada usia 2-4 tahun. Nah, pada tahap ini, anak akan membayangkan sebuah objek seperti rumah, mobil, gunung, awan, pantai, dan lain sebagainya, itu dituangkan dalam sebuah coretan-coretan.
pada tahap fungsi simbolis ini, mereka hanya membayangkan tanpa melihat wujud aslinya. Mereka hanya membayangkan saja. Nah, selanjutnya ada berpikir intuitif. Nah, berpikir intuitif itu berlangsung pada usia 4-7 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah menggunakan penalaran primitif dan ingin mengetahui jawaban dari semua pertanyaan. Jadi pada tahap ini, pada berpikir intuitif ini, orang tua harus berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh anak dengan sebaik mungkin, dengan baik. Nah, pada usia ini, anak akan cenderung lebih banyak bertanya, dan kita harus sabar untuk menjawabnya. Nah, anak-anak akan berusaha untuk memahami apa yang ia lihat dan apa yang ia lihat yang sedang terjadi dan mengapa itu bisa terjadi atau berlangsung seperti adanya. Misalnya, ia melihat anak kecil membawa sepeda dan anak tersebut terjatuh dari sepeda. Nah, otomatis anak itu akan bertanya, kok kakak bisa jatuh? Udah dijawab nih, iya kakaknya tadi gini. Kok bisa? Anak akan terus bertanya sampai ia merasa puas, sampai ia mendapatkan jawaban yang ia mau. Nah, dalam fungsi simbolis ini terdapat keterbatasan cara berpikir anak, yaitu ada egosentrisme dan animisme. Nah, egosentrisme ini adalah ketidakmampuan membedakan antara perspektif sendiri dan perspektif orang lain. Dan cara berpikir animisme itu adalah keyakinan bahwa benda mati itu memiliki kualitas yang seolah-olah hidup. Misalnya nih, anak membayangkan misalnya anak itu menggambar sebuah gunung. Tapi gunungnya itu yang harusnya berwarna hijau, ia warnanya dengan warna kuning, warna merah, atau warna-warna yang lainnya. Dan dia menggambar laut, dan lautnya itu berwarna warna merah atau tidak seharusnya, tidak seperti realitanya. Jadi di situ dapat membuktikan bahwa anak itu tidak memikirkan realitanya. Dia mengesampingkan realitanya dan mereka hanya menggambar dan mewarnai itu sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, sesuai dengan apa yang mereka hayalkan. Seperti itu. Dan cara berpikir centration atau pemusatan. Di sini anak akan mengesampingkan karakteristik memusatkan atensi pada sebuah karakteristik dan mengesampingkan karakteristik yang lainnya. Dia hanya tertuju pada satu karakteristik. Misalnya, ketika ada minuman itu berada dalam sebuah botol dan dituangkan ke dalam sebuah gelas. Nah, anak akan berpikir bahwa jumlah cairan yang dituangkan tadi ke dalam gelas itu berbeda dengan jumlah cairan yang ada dalam botol tadi. Berbeda dengan kita orang dewasa yang berpikir walaupun itu cairan sudah dituangin ke dalam gelas, jumlah cairannya itu bakal tetap sama. Tapi anak pada tahap ini itu tidak berpikir seperti itu. Makanya ia mengesampingkan dia hanya memusatkan pada satu karakteristik dan mengesampingkan karakteristik lainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada teori Vygotsky. Nah, pada teori ini anak-anak akan secara aktif membangun pengetahuan dan pemahamannya melalui interaksi sosial. Dan Vygotsky ini, keyakinan Vygotsky mengenai pentingnya pengaruh sosial
terhadap anak itu tercermin dalam konsepnya, yaitu suatu zona perkembangan proksimal. Istilah zona perkembangan proksimal ini istilah dari Vygotsky untuk anak-anak yang sulit dalam mengerti materi dalam sebuah pelajaran, maka dapat dibantu atau diarahkan oleh orang tua atau temannya yang lebih mengerti atau lebih pintar. Jadi di sini ketika seorang anak belajar untuk memahami sebuah materi, ketika ia mengalami kesulitan, maka di sini peran orang tua adalah untuk mendampinginya dan mengarahkan dia untuk mencoba memahami, membantu anak tersebut untuk memahami materi tersebut, atau bisa juga bersama temannya yang lebih mengerti atau lebih pintar. Jadi temannya bisa memberikan ia sebuah pelajaran atau sebuah pengertian untuk ia bisa lebih mengerti sebuah materi tersebut. Dan selanjutnya ada scaffolding, adalah mengubah level dukungan. Nah, di sini ketika anak mempelajari sebuah materi baru, di situ ia akan diberikan bimbingan oleh entah itu orang tua atau temannya yang lebih pintar. Ya, ketika anak tersebut sudah mencapai level dan dia memiliki kompetensi dan dia udah mengerti itu materi baru itu, maka di situ bimbingan yang diberikan oleh anak tersebut bisa dikurangi. Karena apa? Karena anak tersebut sudah mengerti dan memiliki kompetensinya. Selanjutnya ada bahasa dan pemikiran. Bahasa memainkan peran penting dalam membentuk pikiran. Di sini anak diajarkan bisa berbicara, bagaimana bahasa mereka berbicara kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri. Nah, ketika ia berbicara dengan dirinya sendiri itu bisa disebut dengan self-talk. Nah, di sini anak bisa berbicara dengan dirinya sendiri saat ketika misalnya anak menjawab sebuah TTS. Otomatis dia akan berbicara kepada dirinya dia sendiri. Dia akan bertanya, itu merupakan sebuah suatu perintah untuk dirinya dia sendiri. Aku harus mulai dari mana ya? Ini anaknya dikerjain mendatar dulu atau yang ke bawah dulu. Itu sudah termasuk berbicara ke dirinya dia sendiri. Dan itu udah termasuk memerintahkan dirinya dia sendiri untuk melakukan suatu hal. Seperti itu. Selanjutnya ada pemrosesan informasi. Di sini bagaimana seorang anak perhatian terhadap lingkungannya, mengingat dan memahami proses mentalnya sendiri dan orang lain. Nah, termasuk dengan atensi adalah kemampuan anak dalam memberikan perhatian selama masa prasekolah. Dan memori adalah ingatan mengenai informasi sepanjang waktu dan pada masa kanak-kanak awal. Memori jangka pendek akan terus meningkat dan memori pada jangka panjang itu akan terkesan lebih akurat. Seperti itu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ainun Nasrullah yang akan melanjutkan presentasi Mbak Luciana dari kelompok 1, yaitu ada perkembangan bahasa yang meliputi 1. Memahami fonologi dan morfologi. Dalam hal ini, kemampuan anak-anak dalam menangkap aturan bahasa semakin meningkat. Dalam batasan fonologi, sebagian besar anak-anak kecil menjadi lebih peka terhadap bunyi dari bahasa yang digunakan atau diucapkan. Eksperimen klasik Berko membuktikan bahwa anak-anak kecil memahami aturan morfologis. Dalam sebuah eksperimen klasik yang dirancang untuk mempelajari pengetahuan anak-anak mengenai aturan morfologi, seperti bagaimana Berko menyajikan kartu-kartu kepada mereka. Anak-anak diminta untuk melihat kartu tersebut, sementara pelaku eksperimen membacakan dengan keras kata-kata di kartu itu. Kemudian, anak-anak diminta untuk melengkapi kata-kata yang hilang. Tugas ini tampaknya mudah, namun Berko tertarik pada kemampuan anak-anak untuk mengaplikasikan aturan morfologi yang sesuai. Meskipun jawaban anak-anak tidak sempurna, jawaban itu bukan hanya bersifat kebetulan saja. Yang membuat studi Berko mengesankan adalah kata-kata itu disusun untuk eksperimen. Yang kedua, perubahan dalam sintaksis dan semantik. Dalam hal ini,
Anak-anak prasekolah belajar dan mencoba untuk menerapkan aturan sintaksis dan bagaimana cara mengurutkan kata-kata. Mereka juga membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari aturan pergantian kata bantu. Dalam pemahaman semantik, perkembangan perbendaharaan kata meningkat secara dramatis pada masa kanak-kanak awal. Beberapa ahli juga menyimpulkan bahwa antara usia 18 bulan hingga 6 tahun, anak-anak kecil belajar mengenai sebuah kata dari dalam setiap jam. Yang ketiga, kemajuan dalam pragmatik. Dalam hal ini, keterampilan percakapan anak-anak kecil meningkat. Anak-anak meningkatkan kepekaannya terhadap kebutuhan orang lain dalam percakapan. Misalnya dibandingkan anak usia 2 tahun, seorang anak berusia 6 tahun memiliki kemampuan bercakap yang jauh lebih baik. Anak-anak juga mengubah gaya bicaranya sesuai dengan situasi, dikarenakan keterampilan linguistik anak-anak yang semakin baik dan meningkatnya kemampuan mengambil perspektif orang lain. Misalnya anak usia 4 tahun bahkan berbicara dengan gaya berbeda kepada anak usia 2 tahun dibandingkan dengan teman sebayanya. Yang keempat, ada literasi anak-anak kecil. Dalam hal ini, anak-anak akan memperlihatkan tingginya minat di dalam literasi. Di sini juga diperlukan peran bahwa para orang tua dan guru untuk memberikan dukungan kepada anak-anak agar dapat mengembangkan kemampuan literasinya. Anak-anak sebaiknya berpartisipasi aktif dalam pengalaman mendengarkan, berbicara, menulis, membaca yang menarik, dan menyenangkan sesuai usia mereka. Lebih jauh, keberhasilan literasi dan akademis anak-anak didahului oleh keterampilan berbahasa, dan kemajuan berbahasa yang terjadi di masa kanak-kanak awal menjadi dasar perkembangan di masa sekolah dasar. Selanjutnya, pendidikan di masa kanak-kanak awal, yang meliputi nomor 1, variasi di dalam pendidikan masa kanak-kanak awal. Pada taman kanak-kanak yang menekankan pendidikan anak secara utuh. Secara khusus, perhatiannya harus diarahkan pada variasi individual, proses belajar, dan pentingnya bermain dalam masa perkembangan. Dalam fase ini, pengasuhan masih merupakan hal yang penting. Pendekatan Montessori agar anak-anak dapat memilih aktivitas yang ada. Pendekatan Montessori adalah filosofi pendidikan di mana anak-anak diberi cukup kebebasan dan spontanitas dalam memilih berbagai aktivitas. Mereka diizinkan untuk beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya sesuai keinginan mereka. Di fase ini, guru lebih bertindak sebagai seorang fasilitator daripada sebagai seorang pemimpin. Pendekatan Reggio Emilia fokus pada pola tipikal anak dan keunikan setiap anak. Pendekatan Reggio Emilia adalah suatu program pendidikan bagi anak-anak dan dikembangkan di Italia bagian utara, Reggio Emilia. Yang kedua, pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Dalam hal ini, di mana anak-anak yang terlahir pada keluarga yang berpenghasilan rendah, maka anak tersebut akan tertinggal. Pada musim panas tahun 1965 di Amerika, pemerintah mulai berusaha memutus lingkaran kemiskinan tersebut dan kurangnya pendidikan bagi anak-anak di Amerika Serikat melalui Proyek Head Start. Proyek ini merupakan sebuah program kompensasi yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah untuk memperoleh berbagai keterampilan dan pengalaman yang penting bagi keberhasilan di sekolahnya. Yang ketiga, kontroversi di dalam pendidikan masa kanak-kanak awal. Dalam kurikulum pendidikan terdapat sebuah kontroversi, merupakan penganjur pendidikan konstruktif yang berpusat pada anak, dan yang lain adalah penganjur pendekatan akademik instruktif. Dalam kenyataannya, banyak program pendidikan masa kanak-kanak awal yang berkualitas tinggi yang melibatkan pendekatan akademik maupun konstruktif. Meskipun demikian, banyak ahli pendidikan mengkhawatirkan pendekatan akademik yang terlalu banyak menekan anak-anak kecil untuk berprestasi dan tidak memberikan kesempatan apapun untuk menyusun pengetahuan. Kontroversi juga difokuskan pada pendidikan prasekolah, dan sebenarnya orang tua mampu mendidik anak-anak secara efektif seperti di sekolah. Tetapi sebagian besar orang tua tidak memiliki waktu
dan keterampilan untuk melakukan hal tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Untuk kritik dan saran, juga pertanyaan bisa dilanjutkan via Zoom di perkuliahan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.